Oh, kamakanya. Kalau woi ke mikrofon dia data asup ya. Kadenge. Baik. Asup. Sudah kita rekam ya. Kakak-kakak semuanya. Mohon di-unmute dulu. Ya, Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak-kakak semua kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, baik, sebelum kita mulai, ada yang bisa memimpin doa? Baik, kakak-kakak, ada yang siap untuk memimpin doa? Ustazah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan pagi hari ini agar kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala laku lampah kita sapopoe. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Devi yang sudah memimpin doanya. Kita buka slide dulu ya. Apakah sudah ada di monitor kakak untuk slide-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ada ya? Baik, kita masuk ke modul 1.1 mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini tatap maya ketiga untuk penguatan pemahaman 2. Untuk kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, tentunya ya, kita dari awal sampai akhir kita harus menyalakan kamera. Yang kedua mematikan mikrofon di saat ada orang lain yang lagi berbicara. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur cek, decrease sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan pada pertemuan hari ini, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, yang pertama guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul, setelah penyelesaian modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, kakak-kakak nanti pada sesi ini kakak hanya menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak buat pada LMS sebelumnya. Untuk agenda, yang pertama menganalisis tulisan refleksi, yang kedua berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Nah, di sini ada beberapa pemantik pertanyaan ya. Gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi, apa saja yang ditulis gitu ya. Jadi refleksi yang kakak dibuat dari pertama membuka LMS sampai 1.3, biasanya kakak suka menuliskan refleksi apa ya gitu. Terus yang keduanya, bagaimana perasaan yang selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi ya. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya
yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, nanti kakak menuliskan pertanyaan tersebut ya di Jamboard. Nanti link Jamboardnya saya kirim di chat ya. Baik kakak-kakak, bisa dilihat di kolom chat, di situ ada Figma. Nanti kakak-kakak masuk ke kolom Figma ya, di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kakak isi ya, sesuai dengan apa yang selama ini kakak-kakak buat mengenai refleksi. Bagaimana kakak-kakak udah bisa masuk ke dalam kolom Figma? Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, kakak-kakak tinggal menulis di sticky note, dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang sesuai dengan pertanyaannya. Kak Raden udah bisa masuk, yang lainnya boleh masuk. Kalau ada kendala atau yang lainnya boleh konfirmasi. Ya. Jangan lupa ditulis namanya ya, ditulis nama, setelah itu baru jawabannya.
Baik kakak-kakak, boleh menuliskan di dalam sticky note ya. Di situ ada 6 pertanyaan, nih kakak-kakak diisi dalam kolom pertanyaan tersebut. Lalu nanti kakak-kakak menuliskan itu selama 20 menit, setelah itu nanti kita saling menganalisa, saling memberikan tanggapan. Izin Kak Pasil, ini keenam-enamnya kita isi atau yang kita ini saja? Ya, ke-6-nya diisi ya kayak menyesuaikan pertanyaannya.
Udah lagi ini.
Untuk pertanyaan 1 sudah ada 7 orang yang menuliskannya. Sudah ada Bu Gita, lalu ada Kak Saiful, terus Kak Riki, ada juga Kak Raden, Kak Dadan, wih Kak Depi paling panjang ini. Ada Kak Dodi, Kak Dodi. Nah, tadi kirim ya Kak Dodi di chat. Kak Riki, bagaimana Kak Riki? Ada Kak Riki? Kak Riki boleh memberikan pendapatnya mengenai penulisan yang di Figma. Sepertinya Kak Riki sudah menyelesaikan semuanya ya, semua pertanyaan. Boleh kita sambil menunggu teman-temannya yang lain sedang menulis, kita saling berbagi aja, Kak Riki. Boleh Kak Riki dipersilakan untuk berbaginya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab refleksi yang nomor 1 ya. Sebelumnya minta maaf Kak, ini kameranya belum nyala juga ini. Oke, gak apa-apa Kak Riki. Nyala ya. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai hingga modul 1.3 ya. Kapan biasanya menulis refleksi? Apa saja yang tulis? Nah, saya menjawab menulis refleksi sesuai pembelajaran kayak. Kemudian menulis kekurangan dan kelebihan pembelajaran modul agar dapat mencari solusi untuk penyelesaiannya. Mungkin itu jawaban nomor 1 Kak. Baik, Terus ada tanggapan satu-satu dulu ya. Ya. Ada tanggapan dari nomor 1 buat Kak Riki, umpan baliknya dari kakak-kakak yang lain, bagaimana? Boleh yang mau memberikan umpan balik? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ke pertanyaan 2. Kak Riki, boleh dilanjut. Oke, untuk pertanyaan kedua, sayangnya. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaannya sangat tenang Kak, karena dapat memperbaiki setiap pembelajaran yang kurang sesuai
dengan modul atau program yang telah diberikan. Mungkin itu pendapat saya ya tentang pengalaman selama mengikuti refleksi ini. Apa ada tanggapan dari yang lain? Bagaimana? Apa masih menulis ya yang lainnya? Baik, kalau masih menulis ya, kalau pada belum beres, boleh dilanjut ke nomor 3 pertanyaannya, Kak Riki. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Mungkin yang menjadi tantangan itu ketidaksesuaian atau sesuai atau tidaknya pembelajaran Kak. Misalnya kemarin nih kayak denyut nadi ya Kak ya. Terus saya kan mencoba di kelas di SD kan agak susah ya kayak untuk menerangkan tentang denyut nadi gitu. Jadi kalau kelas atas sih kalau 45 itu bisalah kita ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi untuk kelas bawah itu susah gitu untuk menerapkannya. Beda kalau di SMP, di SMA gitu. Mungkin itu. Oke, Kak Riki, boleh dilanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4 ya. Ya, Bagaimana saya menggunakan rubrik ya menulis refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jawaban saya menggunakan beberapa rubrik sesuai dengan refleksi setelah pembelajaran, tapi juga sering menggunakan penilaian mandiri yang berkaitan dengan pertanyaan kepada peserta didik. Gitu. oke, Kak Riki, boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Saya menuliskan saya harus lebih menguasai dan memahami materi pembelajaran yang akan diberikan. Mungkin itu jawabannya. Ya. Selanjutnya yang keenam, Kak Riki. Yang keenam ya, terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya dapat merefleksi diri sendiri untuk memperbaiki diri. Dan yang membantu saya itu yaitu teman sejawat, kayak kita diskusi kayak gini nih sama peserta didik. Mungkin itu Pak, jawaban saya. Oke, terima kasih Kak Riki sudah memaparkan hasil dari analisa Kak Kiki ya, dari pertanyaan-pertanyaan 6 pertanyaan tersebut. Baik, kakak-kakak yang lainnya yang belum menuliskan, kita bisa saling mengamati hasil dari jawaban-jawaban temannya ya. Dari kakak-kakak di sini nanti saling memberikan umpan balik untuk kakak-kakak yang lainnya. Kita mengamati dulu aja ya, mengamati hasil dari teman-teman. Nanti kakak-kakak saling memberikan umpan balik. Kita lihat dulu untuk pertanyaan yang satu. Yang masih menulis di stop dulu aja ya. Nanti bisa dilanjut di luar Gmeet, nanti diselesaikan untuk tugas ini. Sekarang kita memberikan umpan balik dulu untuk hasil-hasil dari jawaban teman-teman kita ya. Jadi semuanya memberikan tanggapan mengenai hasil temannya, kira-kira bagaimana nih gitu.
Boleh dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan dari yang lain. Kak Gita kayaknya mau memberikan tanggapan, udah siap-siap. Kariki, Kariki dikarenakan Kariki udah tadi memberikan penjelasan mengenai 6 poin yang tugas tadi, tugas pertanyaan tadi. Kira-kira Kariki bisa gak memberikan apa umpan balik buat rekan-rekan yang lain mengenai tugasnya, jawaban yang lain? Boleh Kak Riki mau ngasih umpan balik buat siapa tuh? Menurut Kak Riki udah bagaimana tuh gitu? Untuk pertanyaan satu, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 hingga 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, di sini saya lihat ada Kak Dadan. Kak Dadan menuliskan refleksi itu ditulis agar saya sebagai guru dapat mengukur keberhasilan dari strategi pembelajaran. Refleksi dilaksanakan pada saat setelah pembelajaran untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kita cek, sepertinya ada yang sudah selesai juga. Karaden, ada Karaden? Hadir Kak, hadir. Oke, Karaden bisa memberikan tanggapan Karaden mengenai 6 pertanyaan tersebut? Atau Karaden mau memberikan umpan balik buat hasil-hasil tanggapan dari teman-teman yang lain? Boleh. Mungkin saya mau kasih umpan balik aja, Kak. Oke, boleh Kak. Boleh, Dipersilahkan. ke Kak Dadan ya. Di sini ada refleksi ditulis agar saya sebagai guru dapat mengukur keberhasilan dari strategi pembelajaran. Refleksi dilaksanakan pada saat pembelajaran setelah pembelajaran ya untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Sebenarnya ini udah apa sama dengan saya ya intinya. Cuma mungkin ada beberapa yang menjadi insight buat saya, yaitu setelah pembelajaran untuk pada saat menuliskan refleksi itu, menurut saya mungkin setiap kegiatan itu dari awal sampai dengan akhir itu kita memiliki catatan ya mungkin akan ditulis secara lengkapnya di akhir pembelajaran gitu, setelah pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran itu kita menulis kejadian-kejadian apa yang mungkin menjadi kekurangan, kelebihan, atau keberhasilan, atau kegagalan mungkin ya. Untuk tadi benar saya setuju dengan menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi apa yang menjadi kurangnya dalam hari ini
agar minggu depan atau pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik gitu. Tidak terulang yang mengurangi di pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja Kak untuk pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan 2 boleh memberikan tanggapannya juga Kak Raden. Dua, bentar, agak tumpang tindih ini Kak. Saya mau menanggapi aja Kak ya, umpan balik aja Kak untuk Kak Saiful Bahri untuk pertanyaan kedua. Perasaan saya merasa puas dan pikiran yang muncul adalah senang ketika menyadari pembelajaran yang kita sampaikan telah tercapai. Mungkin ada sedikit ini aja. Menurut saya kata-kata merasa puas kurang tepat Kak ya. Harusnya kita walaupun sudah berhasil, sudah tercapai, kita harus tetap meningkatkan kompetensi kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi jangan dulu merasa cepat puas. Mungkin itu kali Kak ya yang di pertanyaan kedua. Siap. Di mute Kak itu Pak, suaranya keluar ke fasilitator. Ya, Kak Raden boleh dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya untuk umpan baliknya. Untuk umpan baliknya di pertanyaan ketiga ya. Ya, untuk pertanyaan ketiganya. Yang ketiga mungkin saya dari Kak Gita ya. Di Kak Gita, hal yang menurut saya menjadi lebih baik ketika menulis refleksi adalah proses yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan diri. Hal yang menjadi tantangan adalah kurangnya kemampuan saya dalam hal menulis. Mungkin di sini sama halnya kayak saya ya, tantangannya juga sama untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dalam tulisan itu agak sulit mungkin Kak ya. Mungkin kita lebih banyak lebih mudah untuk berbicara dibandingkan menuliskan apa yang kita rasakan gitu. Ya, saya juga sama masih mencari-cari atau membaca-baca gitu untuk lebih bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan mungkin Kak gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, mungkin dari Kak Gita lagi ya Kak. Di sini saya menulis rubrik tulisan refleksi dengan cara menentukan tujuan penilaian, mengidentifikkan kriteria tulisan refleksi, menjadikan rubrik yang efektif. Hampir sama dengan saya ya terkait tentang penulisan refleksi menggunakan rubrik itu. Mengidentifikasi ya tulisan refleksinya menjadikan rubrik yang efektif. Nah, sama halnya dengan saya menggunakan rubrik itu menjadikan lebih efektif gitu ya penulisannya. Jadi membantu saya dari pertanyaan 3 itu untuk mengekspresikan apa yang saya tulis, ada arahannya di sana ya. Terus untuk yang kelima di sini Nah, untuk yang kelima sebenarnya Pak Kak, saya mau ke
ini kan kadadan lagi ya. Di sini yang kelima adalah percaya diri dan yakin apa yang sedang ditulis. Nah, ini sebenarnya lebih ke saya mendapatkan ilmu baru gitu ya untuk menuliskan refleksi dengan tadinya kurangnya kemampuan saya untuk mengekspresikan dalam tulisan. Di sini percaya diri dan yakin apa yang kita tulis. Jadi di sini juga saya mendapatkan insight baru bahwa menulis refleksi itu ya percaya diri dan benar dengan apa yang kita rasakan gitu. Apa yang kita alami, apa yang kita identifikasi, apa yang kita analisis, nah itu harus kita didasari dengan kepercayaan diri dan yakin akan tulisan itu sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6 itu, nah ini pertanyaan ke-6 saya dari Kak Riki. Di sini dapat merefleksikan diri sendiri untuk memperbaiki diri dan membantu saya juga, yaitu ada rekan sejawat dan peserta didik. Nah, untuk memastikan bahwa guru menjadi guru PJK yang reflektif adalah benar sekali, jelas kita harus merefleksikan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, mengetahui apa kekurangan, apa kelebihan, agar kedepannya kita bisa minimal mempertahankan apa yang sudah baik, kalau bisa lebih lagi dari yang sudah tercapai. Selanjutnya untuk siapa saja yang membantu sudah jelas di sini, dari umpan balik dari siswa, ya, dari peserta didik, dari rekan sejawat, juga dari atasan atau kepala sekolah yang biasanya supervisi gitu ya. Di situ kan ada umpan balik juga dari kepala sekolah, ada refleksi juga. Nah itu juga sangat membantu, sangat-sangat membantu. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Raden dan Kak Riki yang sudah tadi memberikan tanggapan dan umpan balik ya. Dari tadi kita membaca dan menganalisa hasil-hasil dari tulisan kakak-kakak semua juga sudah hebat-hebat semua ya. Kita beri aplaus untuk kakak-kakak semua yang sudah berpartisipasi pada pertemuan ini. Betul sekali ya, pada refleksi sangat penting dan sangat diperlukan bagi kita sebagai guru ya, agar kita tahu dan agar kita juga bisa semakin berpusat terhadap murid ya. Kita tahu karakter murid, kita tahu juga keinginan murid itu seperti apa. Jadi kita tidak menjadi seorang guru yang egois, yang ingin selalu keinginan diri kita sendiri aja tanpa mengetahui apa keinginan murid atau keluh kesah dari murid ya. Contohnya seperti ini, kita pun juga harus tahu begitu kita mengajar, apa sih rasa dari perasaan murid, apakah dia senang atau bagaimana gitu kan. Kita juga perlu bertanya sebelumnya seperti apa perasaan murid sebelum kita memberikan materi tersebut, seperti apa, kan itu menjadikan refleksi bagi kita ya. Dan kita juga sebagai guru, begitu kita membuat refleksi atau tanggapan dari anak-anak, kita juga harus legowo ya sebagai guru, tidak baperan atau seperti apa. Biasanya kan anak juga, Bapak misalnya kurang gini atau seperti apa ini gitu ya. Tetapi kita harus menjadikan refleksi tuh kekurangan kita tuh seperti apa. Nah, seperti tadi Raden memberikan tanggapan terhadap kakak yang lain, nah itu menjadikan refleksi ya. Jadi kita apa kekurangan dari kita bisa memperbaiki gitu ya, memperbaiki dari hasil karya kita. Nah, selanjutnya Kak Raden juga tadi setelah menganalisa, ternyata Kak Raden juga bisa mampu mengambil ilmu dari kakak-kakak yang lain. Nah, itulah fungsinya dari refleksi. Jadi refleksi itu sangat penting bagi kita ya semuanya. Oke, kita beri aplaus untuk sesi ini. Ya, selanjutnya ini mari berbagi refleksi udah ya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak atau Ibu, yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid ya. Tadi udah kita bahas. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak juga sudah menerapkan ya dengan model-model refleksi yang berbeda. Kemarin sudah
belajar beberapa model refleksi ya, dan kakak-kakak sudah mempraktekannya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya 45 menit ya, lebih sedikit. Jadi itu saja kakak-kakak untuk refleksi 1.1 lanjutannya ya. Jadi kakak-kakak yang terpenting kakak-kakak sudah memahami refleksi dan kakak-kakak sudah bisa mengaplikasikan refleksi di sekolah dan juga sudah tahu macam-macam refleksi itu seperti apa dan tujuan refleksi dan pengaruh refleksi seperti apa. Nah, baik untuk sesi penutup ini kakak boleh saya minta bantuan untuk menutup diakhiri dengan doa. Dipersilahkan. Tadi yang ngebuka Kak Devi ya? Boleh? Kak Devi. Mana itu dek? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi hikmah dan menjadi bekal untuk kita dalam kegiatan kita sehari-hari menjadi seorang guru untuk kemajuan anak didik kita, karena memang urusan di Indonesia ini sangat berat sekali dan memang kita harus memperbaikinya agar negara kita menjadi gemah ripah, adil dan makmur. Tidak cukup 1 JP sebetulnya kagian ini untuk memberesi Indonesia ini ya, harus lebih banyak gitu. Tapi mudah-mudahan kita bertahap saja. Mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Foto. Oke, terima kasih Kak Devi yang sudah memimpin doa di akhir penghujung ini. Ya, kita beri aplaus untuk kakak-kakak semuanya yang hebat pada hari ini. Baik, selanjutnya seperti biasa kita ada sesi foto. Boleh mengekspresikan sesuai dengan untuk hari ini. Ya, boleh. Sesuai ekspresi kakak-kakak semua. Bu Neng kemana Bu Neng ya? Oke, terima kasih kakak semuanya. Ya, boleh kakak semuanya bisa meninggalkan Jimit ini ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut.